teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dea Natalia Brusubakti. Saya mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi dengan NIM 213304010267. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi topik 6 yang pastinya berbeda dari topik-topik sebelumnya. Oke, simak video yang saya buat. Sekarang kita masuk ke topik 6, yaitu sistem pengendalian internal SIA. Oke, sekarang kita masuk ke topik 6 bagian 1, yaitu tentang ancaman atas sistem informasi akuntansi. Ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsi peralatan, seperti kegagalan hardware. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, atau penggelapan. Sekarang kita masuk ke topik 6 bagian 2, yaitu mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat. Nah, ini ada 3 penyebabnya. Yang pertama, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, oleh karena LAN dan sistem klien, server mendistribusikan data ke banyak pemakai. Mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Yang ketiga, WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Sekarang kita masuk ke topik 6 bagian 3, yaitu tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana, organisasi, dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sekarang kita masuk ke topik 6 bagian 4, yaitu klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian internal. Nah, 4 kelompok pengendalian internal ini adalah: 1. Pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Yang kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Yang keempat, pengendalian input, proses, dan output. 5. Komponen modal pengendalian internal atau COSO yang saling berhubungan. Pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, aktivitas pengendalian. Ketiga, penilaian risiko. Keempat, informasi dan komunikasi. Kelima, pengawasan atau monitoring. Oke, sekarang kita masuk ke topik 6 bagian 5, yaitu lingkungan dan aktivitas pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dewan komisaris. Yang kelima, pengaruh eksternal. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Yang ketujuh, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur pengendalian termasuk dalam 1 dari 5 kategori berikut ini. 1. Otoritasi transaksi dan kegiatan yang memadai. 2. Pemisahan tugas. 3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Sekarang kita masuk ke topik 6 bagian 6, yaitu ringkasan materi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi
organisasi, dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Nah, dari definisi di atas tadi dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian internal adalah menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian internal akuntansi atau preventive control dan pengendalian interadministratif atau feedback control. Pengendalian internal akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen atau dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contoh, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan. Nah, elemen pengendalian intern dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya, atau menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajemen tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan, atau filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen. Struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan, atau desentralisasi maupun sentralisasi. Dewan Komisaris dan Audit Committee. Dewan Komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui Dewan Komisaris, atau jadi semuanya tergantung dari Dewan Komisaris. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. Metode pendelegasian, wewenang dan tanggung jawab. Metode pendelegasian, wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya metode ini tercermin dalam suatu bagian organisasi. Metode pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang efektif atau melalui perenggaran, laporan pertanggungjawaban, dan audit internal. Kebijakan dan praktik kepegawaian. Kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi, pengajian, dan promosi pegawai mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan resiko atau pengaruh eksternal. Organisasi harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari 1. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. 2. Pembagian tugas
Ketiga, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Keempat, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Kelima, pengecekan independen terhadap kinerja. Penggunaan wewenang secara tepat. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit real. Karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewenangan transaksi kepada orang lain. Pembagian tugas. Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi atau pencatatan. Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan. Catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. Dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi, atau biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data atau informasi perusahaan. Pengecekan independen terhadap kinerja. Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan atau dicek secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen atau selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi, dan unit fungsi pencatatan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan. Pengendalian internal pada lingkungan pemrosesan data elektronik. 1. Sistem pengendalian internal dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih menitikberatkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut atau people oriented. 2. Jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer atau computer oriented. Ketiga, pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum. Pengendalian umum merupakan standar dan paduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi pokok atau operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otorisasi dari yang berwenang.
Hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Dalam sistem komputer, fungsi pokok tersebut seringkali digabung dalam wujud program komputer, sehingga penggabungan ketiga fungsi tersebut memerlukan metode pengendalian yang khusus. Contoh dalam sistem manual persediaan barang, pemisahan dilakukan dalam fungsi operasi atau pembelian dan fungsi penyimpanan atau gudang dengan fungsi akuntansi atau pencatatan persediaan, sehingga pada akhir periode dapat dilakukan pengecekan silang antar fungsi atau mengetahui jumlah sisa persediaan. Dalam sistem komputer, program komputer dirancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus dapat menerbitkan dokumen pemesanan pembelian. Jika barang sudah diterima, maka komputer melakukan pencatatan terhadap barang yang diterima dan membuat dokumen laporan penerimaan barang. Untuk menciptakan sistem pengendalian internal dalam lingkungan PDI, maka perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut. Pertama, fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. Kedua, fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Dan yang ketiga, fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan pemisahan ini akan menciptakan cross-check terhadap ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses komputer. Dan yang ketiga, untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi prosedur penelahan dan pengesahan sistem baru, prosedur pengajuan program, prosedur pengubahan program, dan dokumentasi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data meliputi 4 bidang utama, yaitu operasi konversi data, operasi komputer, perpustakaan, dan fungsi pengendalian. Kegiatan konversi data terdiri dari pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca komputer, baik dengan metode batch maupun online processing. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses ruangan komputer yang terbatas, pembuatan instruksi yang jelas mengenai perubahan data, dokumen sumber jadi atau machine readable form atau pasport yang digunakan untuk mengatur penggunaan komputer. Pengendalian terhadap arsip data dan program yang disimpan harus dilakukan oleh karyawan perpustakaan dalam tempat yang terlindung dengan baik, meliputi prosedur dalam penyimpanan, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip komputer, prosedur pembuatan backup, pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Nah, itu tadi penjelasan materi topik 6 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga penjelasan dari saya bisa dipahami dan dimengerti, dan kita bisa bisa sama-sama belajar untuk kedepannya. Jangan bosan-bosan menonton video saya ini.